Boleh, Bu. Buat buat teman-teman semua, selamat datang di Teorema, temu online bareng Prodi Matematika, yang di mana seputar matematika ya, tentunya di mana pada hari ini adalah hari terakhir dari kegiatan Teorema untuk mata kuliah Aljabar Linear Elementer 1. Jadi Teorema sudah kita laksanakan sebanyak 3 kali, dimulai dari bulan lalu ya. Jadi ini adalah teorema ketiga sekaligus penutup untuk kegiatan teorema mata kuliah Aljabar Linear Elementer 1. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan materi kita pada hari ini yang akan membahas terkait dengan kombinasi linear, bebas linear, merentang, dan juga hingga ke basis. Selain dari hal tersebut, kita juga akan mempelajari terkait beberapa hal seperti penjumlahan vektor, perkalian silang, hingga ke perkalian titik. Jadi saya akan share materi kita pada hari ini. Oke, PowerPoint saya sudah terlihat. Terlihat, Ibu. Sudah, Bu, Oke, terlihat, baik. Bu. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Pada teorema 1 dan teorema 2, kita banyak membahas terkait dengan matriks dan operasi-operasinya, termasuk juga operasi baris elementer 1. Nah, operasi baris elementer. Nah, pada sesi ini kita akan mulai ke dalam penerapannya, salah satunya yaitu dalam penggunaan di ruang vektor. Di mana ruang vektor ini sebenarnya bisa sampai Rn ya, cuma kita batasi di sini pembahasannya pada R2 dan R3 dulu. Jadi apa sih vektor pada R2 ataupun R3? Jadi untuk teman-teman semua, R pangkat N itu atau Rn gitu ya, itu menyatakan dimensinya. Kalau kita mengatakan R2 berarti ada dua elemen dalam kumpulan vektornya. Jadi seperti ini teman-teman, ketika kita menuliskan vektor A gitu ya. Biasanya untuk tanda vektor sendiri itu dia seperti ini, diberikan bold atau huruf tebal, atau bisa juga diberikan tanda arah seperti ini. Karena vektor itu bukan hanya besaran skalar, tapi dia juga punya arah. Jadi untuk teman-teman silakan nanti kalau di dalam penulisan bisa disesuaikan untuk penulisannya. Di mana tadi kita kembali lagi untuk vektor di R2 dia berisikan dua elemen seperti ini kita sebut A1 A2, dan untuk di R3 ini ada kekuatan penulisan ya, ini harusnya R3, ini juga sama faktor R2 dan R3 ada 3 elemen, ada A1 A2 sampai A3. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya eh Bu, kalau Rn gimana? Berarti bayangkan ada sebanyak n elemen pada vektor tersebut. Nah, di sini kita mempunyai beberapa definisi. Yang pertama adalah ketika kita menuliskan bahwa dua vektor itu sama atau beda ya. Nah, kalau kita mengatakan dua buah vektor sama, maka setiap elemen dengan posisinya itu harus sama. Jadi misalkan di sini vektor yang pertama yaitu vektor A punya elemen A1. Ketika kita mengatakan vektor A dan B ini sama, maka kita bisa mengatakan A1 ini sama dengan B1 dan juga A2 akan sama dengan B2. Kalau misalnya salah satunya beda atau misalnya dibalik di sini satu, di sininya dua ya, saya tulis misalnya satu, di sini dua, di sini dua, di sini satu. Kalau kita lihat elemennya sama ya, isinya angkanya satu dan dua, tetapi posisinya berbeda di mana A1 tidaklah sama dengan B1. Akibatnya apa? Kita bisa mengatakan bahwa vektor A itu tidak sama dengan vektor B. Nah, kemudian untuk R3 bagaimana? Untuk R3 juga sama. Jadi ketika kita mengatakan dua vektor sama, maka setiap elemen yang bersesuaian pun harus sama. A1 sama dengan B1, A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Jadi semuanya harus sama. Jika ada satu saja yang gagal, maka kita tidak bisa mengatakan vektor A sama dengan vektor B. Seperti itu. Kemudian di dalam vektor dia mengenal beberapa operasi. Yang pertama yaitu ketika kita mengenal di matriks misalnya penjumlahan, maka di vektor juga ada penjumlahan. Di mana vektor A dan B misalkan kita jumlahkan, maka elemen yang bersesuaian harus kita tambahkan. Jadi di sini misalkan vektor A ada isinya A1 A2, vektor B B1 B2. Maka vektor A tambah B hasilnya jadi A1 tambah B1 dan elemen yang keduanya menjadi A2 ditambah B2. Begitu juga dengan di R3. Jadi saling bersesuaian antara
posisi yang pertama dengan posisi yang kedua terusnya. Kayak gitu ya buat semuanya untuk penjumlahan. Nah, selain penjumlahan, hal penting yang perlu kita kenal dan ketahui adalah untuk perkalian dengan bilangan skalar. Jadi untuk perkalian bilangan skalar, misalkan kita punya vektor A dan bilangan skalar S. Bilangan skalar itu apa ya? Itu bilangan yang ya itu nggak punya arah ya. Jadi cuman angka aja. Misalnya S-nya sama dengan 3, 5, dan sebagainya. Dan simbolnya nggak selalu S ya. Bisa saja K, bisa juga L. Jadi nggak dibatasi pada huruf-huruf tertentu. Nah, misalkan di sini saya punya R2. Kita artikan perkalian skalar dengan vektor A sebagai SA, misalnya dengan S adalah bilangan skalar dan A-nya adalah vektor. Nah, S ini atau bilangan skalar ini akan dikalikan dengan setiap elemen yang ada pada A. Jadi bukan hanya pada satu elemen, tapi setiap elemen. Jadi S kali A1, S dikali A2. Begitu juga dengan R3 akan dikalikan masing-masing dengan setiap elemennya. SA1, SA2, SA3. Nah, kemudian diketahui matriks dan konstanta sebagai berikut. Gini ya, misalnya saya punya contoh A, isinya adalah 2, 4, 5, dan B isinya 3, 2, 1, dan kita punya bilangan skalar sama dengan 3. Nah, ketika kita jumlahkan berarti tinggal elemen yang bersesuaian aja, yaitu 2 tambah 3 hasilnya 5, 4 tambah 2 hasilnya 6, dan 5 tambah 1 hasilnya 6. Kemudian kita punya bilangan skalar K di sini. Kita mau coba perkalian skalar. Kita kalikan K kali A. Maka K itu tadi 3 dan A-nya 2, 4, 5. Maka hasilnya tinggal kita kalikan setiap elemen. Akan menjadi 6, 12, dan 15. Nah, sekarang kalau saya tanya perkalian skalarnya 2, min 2 aja deh biar ada negatifnya sekali-kali ya. Min 2B. Coba semuanya. Kira-kira hasil perkalian skalarnya jadi berapa? Min 6, Min 6, 6 min min 4, min 2. 4 min 4. min 2. Oke, jadi ini adalah hasil perkalian skalar untuk min 2B. Jadi tidak dibatasi pada bilangan positif saja ya bilangan skalarnya. Nah, selanjutnya kita akan mengenal lebih jauh ke hal-hal yang semakin rumit ya. Jadi tadi kita sudah membahas terkait penjumlahan dan juga perkalian skalar. Nah, sekarang kita akan mengenal terkait dengan kombinasi linear. Apa itu kombinasi linear? Jadi kita katakan di sini vektor A adalah kombinasi linear himpunan M buah vektor. Jadi bisa kalian bayangkan di sini U1, U2 sampai dengan UM di mana U itu adalah vektor. Bisa kalian lihat juga di sini di bold ya, diberikan cetak tebal, artinya dia adalah vektor. Bila terdapat bilangan real, ini adalah bilangan skalar, S1 sampai dengan SM, sehingga kita bisa membentuk vektor A dari hasil penjumlahan dari perkalian bilangan skalar S dengan indeks dari 1 sampai M dikalikan dengan vektor U yang juga mempunyai indeks yang sama. Seperti itu ya. Jadi intinya adalah ketika kita mengatakan apakah adalah kombinasi linear dari himpunan vektor gitu ya, kita bisa mencari tahu dengan cara mengetahui apakah ada bilangan skalar dari vektor-vektor yang diketahui sehingga membentuk vektor A. Misalkan di sini saya mempunyai vektor A 1, 1, 0. Nah, di sini kita ingin tahu nih apakah ada kombinasi linear dari 1, 0, 0 dan juga 1, min 1, 0 yang bisa membentuk A. Nah, untuk ini berarti kita harus mencari tahu apakah ada koefisien atau bilangan skalarnya. Jadi misalkan di sini saya nggak tahu ya kan kalau di PPT ini kita udah tahu ya dengan mudah bahwa S1-nya 2, S2-nya min 1. Tapi nanti ketika di dalam soal tugas kalian salah satunya adalah mencari koefisiennya itu. Jadi bukan langsung dikasih tahu atau bisa langsung mudah ditebak koefisiennya berapa. Karena kan tadi ya dia bisa berjalan sampai M vektor. Nah, kalau ini cuma sampai 2 buah vektor masih mudah untuk ditebak ya. Nah, ini kita coba untuk menerkanya. Jadi saya tulis di atasnya ya, karena keterbatasan tempat. Kalau misalnya saya pakai whiteboard, soalnya nanti ketutup. Jadi saya nulis di atasnya karena cukup eh, muat juga ya, cukup lega. Jadi kita ingin mencari tahu nih, apakah ada
koefisien-koefisien atau bilangan skalar yang memenuhi. Jadi kan vektor A itu 1, 1, 0. Nah, saya ingin tahu apakah ada vektor, misalkan di sini saya S1 yang dikalikan dengan vektor pertamanya 1, 0, 0, gini ya, ditambah S2. Nah, ini yang sering salah juga, hati-hati di dalam penulisan bilangan sekalarnya bukan hanya S, tetapi ada indeksnya. Karena kalau seakan-akan itu S saja gitu ya, itu kan berarti bilangannya sama. Padahal S1 sama S2 bisa sama, bisa beda. Jadi kita tuliskan dengan penulisan variabel yang berbeda, dikali dengan pertanyaan yang kedua, 1, min 1, 0, seperti ini. Nah, tugas kita sekarang adalah mencari nilai dari S1 dan S2-nya. Nah, untuk hal ini saya mau sederhanakan dulu bentuknya, yaitu pertama saya mau kalikan dengan bilangan skalarnya. Jadi masuk ke dalam masing-masing vektornya ya. Jadi di sini 1, 1, 0. Nah, ini kita kalikan dengan bilangan skalarnya. Yuk, sama-sama. Berarti jadi berapa nih? S1 kali 1. Jadi S1 1. Selanjutnya elemen kedua dan ketiganya menjadi 0. 0 dan 0 ya, karena Ya, sama di 0. Nah, sekarang untuk perkalian skalar yang keduanya, berapa nih sama-sama yuk? S2 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 0. min S2, S2 ya kan? Dan 0. 0. Nah, sampai sini dulu kita pahami dikit-dikit ya dari segi penerapannya. Jadi ini sudah kita kalikan dengan skalar. Nah, sekarang biar lebih sederhana bisa kita jumlahkan ya. Berarti saya tulis di sini lanjut. Berarti kan saya akan mempunyai di sini 1, 1, 0. Nah, kita jumlahkan karena sama-sama ada di R3. Jadi pasti bisa dijumlahkan. Jadi berapa nih? S1 ditambah S2 S2. Selanjutnya min S2 S2. Dan terakhir adalah 0. 0. Sekarang kita sudah punya matriks yang dikatakan sama ya. Kenapa kok dikatakan sama, Bu? Di sini jelas tandanya sama dengan, ya kan? Berarti kan elemennya ini bersesuaian. Nah, berarti apa? Kita bisa turunkan ke bawahnya ya. Ini saya turun di sini ya. Karena nggak muat S1 ditambah S2 sama dengan berapa? Lihat di sini. 1 sama dengan S1 tambah S2. Berarti S1 tambah S2 sama dengan 1. Sampai 1. situ dulu ya. 1. Ada yang bingung nggak nih? Ini cuman kayak tadi kita kan mengatakan dua buah vektor sama ketika setiap elemen bersesuaian gitu kan. Jadi S1 tambah S2 sama dengan 1. Terus min S2 sama dengan 1. 1. 0 sama dengan 0 udah pasti benar ya. Jadi nggak kita permasalahkan itu. Nah, berarti dari sini kita bisa narik kesimpulan nih. Berarti S2-nya sama dengan 1. min 1. Karena S2 sama min 1, berarti kita punya di sini S1 sama dengan, langsung aja nih. Berarti apa? 1, S2-nya min 1. Berarti sama dengan 1 Tambah. tambah 1 ya. Ya. Sama dengan 2. 2. Nah, berarti apa? Ada bilangan skalar yang memenuhi dari vektor yang diinfokan, diketahui gitu ya, eh, sehingga menimbulkan nilai vektor A. Artinya apa? S1-nya sama dengan 2, S2-nya sama dengan min 1. Kalau kita substitusi S1-nya dengan angka-angka tersebut, dia bisa membentuk nilai 110. Maka kita dapat mengatakan bahwa A adalah kombinasi linear. Jadi gitu ya. Kalau misalnya dia nggak ada, Bu, S1, S2-nya misalnya nggak ketemu berapapun kita caranya gimana ya, itu nggak ada. Berarti kita bisa mengatakan A bukan kombinasi linear dari himpunan vektor tersebut. Karena udah kita buat nggak ada. Contoh gampangnya misalnya saya ini saya misalkan di sini pertanyaannya saya ganti jadi angka 8. Misalkan seperti itu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat misalnya di akhirnya ya ada pertentangan 8 sama dengan 0. Nah, artinya apa?
berapapun kita mau membuat kombinasi linear, kalau misalnya dia ada nolnya dikalikan dengan markanya skalar apapun misalnya ya, itu kan nggak mungkin jadi angka 8. Dan 8 itu akan menimbulkan pertentangan bahwa dia tidak sama dengan nol. Akibatnya apa? A, misalnya tadi soalnya saya ganti di sini jadi 8, dia bukan kombinasi linear dari himpunan vektor tersebut. Gitu ya. Jadi nggak seluruhnya vektor itu bisa kita katakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor lain. Nah, kita lanjut dulu di sini. Ini yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang kita akan membuatnya menjadi sebuah dalil di mana kita bisa mengatakan vektor A, di mana di sini elemen-elemennya ya. Kalau kalian bingung, Bu, ini kok ada tanda transportnya? Ini sebenarnya bentuk penulisan kan A, vektor A gitu ya. Misalnya, seringnya kita tulis seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya cara untuk mendatarnya menulisnya sama seperti ini. Jadi nggak ada permasalahan ya menulisnya dengan tanda seperti itu. Ini untuk menghemat kertas juga istilahnya, menghemat wilayah untuk penulisan. Adalah kombinasi linear. Nah, dari vektor U di mana bisa kita lihat dia terbatas ya dari U1 sampai dengan UM. Jika dan hanya jika, berarti ingat dia berlaku kiri ke kanan dan kanan ke kiri. SPL dari U, X sama dan A punya jawab. Artinya apa? Kalau dia kita tuliskan ke dalam persamaan linear seperti kemarin di sesi 2 kita sudah belajar terkait dengan SPL punya jawab, baik itu tunggal ataupun tahingga. Nah, dia akan membuat nilainya terpenuhi. Jadi dia ada solusinya istilahnya. Tapi kalau misalnya dia tidak punya solusi, misalnya terjadi pertentangan seperti tadi, koefisiennya seluruhnya 0, tapi konstantanya ada nilainya 8 misalkan seperti itu, dia dikatakan bukan kombinasi linear. Itu berlaku di implikasi ya, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Nah, sekarang kita akan cek apakah vektor A merupakan kombinasi linear dari himpunan K dan juga L. Jadi ini dua pertanyaan ya. Jadi apakah dia kombinasi linear dari K dan apakah A kombinasi linear juga dari L. Nah, kita cek satu-satu. Pertama, kita mau pakai dalil aja ya. Jadi teman-teman semua kan kita punya A, kita punya K. Nah, kita lihat dalilnya kita. Ini saya hapus dulu coret-coretan saya biar kalian lebih nyaman untuk melihatnya. Nah, di sini saya punya sistem bersama linear UX sama dengan A punya jawab. Nah, berarti kita bisa membentuk dulu matriksnya. Kan UX berarti U itu adalah himpunan vektornya. Bisa kalian lihat U1, U2 sampai dengan UM. Nah, ini adalah berarti kita akan membentuk vektor ini menjadi bentuk seperti ini, UX sama dengan A. Kemudian X itu adalah solusinya, yaitu bilangan skalarnya tadi, dan A adalah matriks yang ditanyakan, sorry, vektor yang ditanyakan. Nah, berarti kita bentuk nih, eh kalau misalnya kita bentuk gitu ya, kan 0, misalkan di sini ya. Misalkan di sini saya sebut X1, X2, S3. Nah, ini saya nggak tuliskan lengkap. Ini adalah vektor U-nya. Nah, di sini adalah A-nya. 1, 1, 2. Nah, ini kayak SPL yang kemarin ya. Kalau kita mau mengerjakan seperti ini, langkah pertama adalah kita buat augmented matriksnya. Jadi, kita buat augmented matriksnya seperti ini. 0, 1, 0. Kita balik lagi ke soalnya min 1, 0, 2. 1, 1, min 2. Dan yang kolom terakhirnya adalah vektor A-nya, yaitu 1, 1, 2. Nah, setelah itu seperti biasa kita lakukan OBE ya, operasi baris elementer. Nah, ketika kalian melakukan OBE, misalkan di sini dipersingkat ya saya, jadi langsung B3 ditambah 2B1. Nah, kalian menemukan hasilnya seperti ini, yaitu semua baris ketiga isinya 0 kecuali kolom terakhir isinya 4. Kan kalau tadi saya tulis misalnya di sini X1, X2, X3 tadi ya, itu akan menghasilkan 4.
Padahal kalau kita cek 0 dikali X1 ditambah 0 dikali X2 ditambah 0 kali X3 itu sama dengan 4. Nah, hal ini akan bertentangan karena kalau kita kalikan dengan 0, hasilnya kan pasti jadi 0 ya. Kemudian penjumlahan seluruh 0 pasti 0 juga. Akan menimbulkan 0 sama dengan 4. Dan ini kalau kita cek kembali dari pertemuan kedua kemarin di teorema, ini adalah salah satu ciri sebenarnya dari SPL yang tidak punya jawab. Gitu ya, karena berapapun koefisiennya ataupun berapapun nilai S1, S2, S3-nya, dia tidak akan pernah memenuhi persamaan ini. Makanya kita mengatakan bahwa A bukan kombinasi linear himpunan vektor K. Karena berapapun tadi nilai dari X-nya, dia tidak akan mempunyai solusi seperti itu. Nah, sekarang kita mau ke pertanyaan kedua, apakah dia merupakan kombinasi linear dari L? Sama seperti tadi, kita buat augmented matrix, tapi matriksnya berubah ya. Matriksnya kan berubah jadi L ya. Pertanyaannya kan L. Jadi 0, 1, 0, min 1, 0, 1, dan terakhir 1 semua. Jadi kita masukkan ke sini, dan vektornya 1, 1, 2. Nah, dengan serangkaian OBE, kita dapat hasilnya adalah 0, 0, 2, 1. Sebenarnya bisa kalian kerjakan dengan metode Gauss-Jordan, nanti dapat yang lebih bersih gitu ya. Tapi kan di sini pertanyaannya sebenarnya cuman apakah dia merupakan kombinasi linear atau tidak ya. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, kalian boleh juga pakai metode Gauss. Nah, di bagian metode Gauss bisa kalian substitusi mundur, sehingga kalian dapat nilai eksak dari S-nya. Tapi kalau misalnya kalian, Bu ini udah terlihat nih, saya udah tahu ciri-ciri dari SPL tunggal atau SPL yang tahingga. Ini kan dia pasti kalau saya ibaratkan di sini X1, X2, X3 misalnya di sini kan X3-nya ada nilai terus ada konstantanya. Terus nanti dilakukan substitusi terus-terusan Bu ke X2, X1. Nah, itu pasti semuanya akan mempunyai solusi dan solusinya adalah solusi tunggal. Nah, itu bisa kalian sampaikan bahwa karena dia mempunyai solusi, maka A adalah kombinasi linear dari himpunan vektor L. Tapi lebih baiknya dilengkapi proses pengerjaannya ya. Kan kalau ini kita dalam proses belajar ya, kita juga sudah belajar di sesi kedua teorema terkait dengan jenis-jenis penyelesaian SPL. Makanya di sini diringkas bahwa ini adalah SPL dengan solusi tunggal, sehingga bisa kalian katakan bahwa A adalah kombinasi linear. Gitu ya. Tapi nanti kalau dalam pengerjaan tugas ataupun di pengerjaan UAS nanti, kalau soalnya esai, gitu ya, kalian harus melengkapi proses pengerjaannya. Sampai sini dulu terkait dengan kombinasi linear. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, ini sambil, berarti saya lanjut ke berikutnya ya. Jadi kita lihat di sini himpunan bagian dari P dari R3 kita sebut ruang bagian atau subruang. Jadi kita akan mempelajari terkait dengan subruang atau ruang bagian. Jadi teman-teman mungkin ada yang merasa kok ini abstrak banget ya belajarnya, lebih sulit gitu ya dibandingkan dengan OBE. Memang ini kalau dari segi penerapan teorinya ini memang lebih sulit dibandingkan dengan hanya pengaplikasian OBE. Jadi ibaratnya kalau OBE ataupun determinannya belum lancar, maka di bagian ini pun akan kesulitan. Makanya yang belum lancar untuk OBE ataupun perhitungan determinan boleh dilakukan latihan-latihan dulu sehingga di bagian ini tidak ada kendalanya. Gitu ya. Karena memang kalau di ALE itu akan saling berkaitan. Nah, kalau kita membahas ruang bagian ataupun subruang, kita akan teringat kembali sebenarnya dengan sifat-sifat dari ruang vektor. Jadi, apa sih subruang? Ya, dia adalah ruang, ya kan? Karena dia adalah bagian-bagian dari ruang.
maka pasti dia akan memenuhi sifat dari ruang. Di mana ruang vektor sendiri, itu mungkin sudah pernah kalian pelajari di aljabar, itu ada 10 sifat untuk pembuktiannya. Nah, di teorema ini kita nggak akan membuktikan sampai 10 sifat. Seperti misalnya ada sifat komutatif, sifat asosiatif misalnya dan lain sebagainya. Tidak, kita tidak akan membuktikan hal-hal tersebut di bagian ini. Tetapi yang cukup kita pelajari yaitu terkait dengan dua sifat untuk pembuktian ruang bagian. Di mana kita bisa mengatakan dari dalilnya himpunan bagian P dari R3 adalah ruang bagian linear dari R3 jika dan hanya jika tertutup. Nih, jika dan hanya jika P tertutup terhadap penjumlahan dan terhadap perkalian dengan skalar. Nah, di sini harus kita bedakan ya, tertutup definisi orang biasa sama tertutup definisi matematika. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu tertutup, maka di dalam ruangan tersebut itu harus mempunyai sifat yang sama persis. Jadi di lingkungannya gitu ya. Ketika kita mengatakan elemen ketiganya harus nol semua gitu ya, maka itu harus terpenuhi. Kalau misalnya kita punya elemennya A, B, 1 gitu, sedangkan di lingkungannya elemen ketiganya nol semua, maka kita mengatakan itu tidak tertutup. Jadi agak mulai abstrak ya nih buat teman-teman semua, tapi ini masih bisa dicerna sebenarnya. Karena hanya dua sifat nih di sini, yaitu kita punya vektor U dan punya vektor P, yang dimana dia dari himpunan bagian P gitu ya. Dan ingat di sini kita definisinya di R3 ya. Jadi ini bukan berlaku buat di R3 aja sebenarnya, cuman dalam kasus ini kita batasi pada R3, di mana dia akan tertutup pada penjumlahan. Jadi ketika kita jumlahkan U tambah P itu adalah himpunan juga dari P, himpunan bagian juga dari P. Dan untuk perkalian skalarnya, di sini alfanya itu ada bilangan skalar. Eh ini ya, skalarnya itu dibatasi lagi ke bilangan real. Dia juga termasuk ke dalam lingkungan P. Nah, Bu, kok rumit. Nah, coba kita masuk ke contohnya biar mulai paham terkait dengan subruang atau ruang bagian. Jadi untuk teman-teman, kita mau membuktikan nih apakah dari vektor P merupakan ruang bagian dari R3 atau bukan. Eh, sorry, eh, kita akan membuktikan ruang bagian dari R3 di mana L, nah isinya vektornya ini ya yang ditanyakan, di mana S bilangan real. Nah, untuk membuat itu, pertama kita akan menunjukkan dua bukti. Ini saya pakai coret-coretan saya dulu, nanti di slide berikutnya ada penulisan lebih rapinya. Jadi misalkan di sini saya mempunyai vektor U, di mana harus kalian ingat bahwa pemisalan pun harus memenuhi lingkungannya ya. Jadi U itu anggota dari P, di sini anggota dari L, gitu ya. Di mana misalkan saya punya misalkan S1 di sini satu min satu dua gitu ya. Ini biar proyeksinya aja ya. Terus juga saya punya P di mana anggota dari L juga, di mana P itu isinya adalah S2. Ini harus beda ya, Bu. Harus beda ya. Karena kalau sama itu kan di sini dibilangnya U dan P kan, bukan dua vektor yang sama. Jadi dibedakan. Tapi isi dalamnya itu kan jelas ya, satu min satu dua. Jadi yang ini tidak berubah. Sorry. Min satu dua. Nah, seperti ini. Nah, kita mau ngecek apakah dia tertutup pada penjumlahan terlebih dahulu atau tidak. Nah, kita tulis di sini berarti kita akan mengecek apakah U tambah P itu anggota atau berada di lingkungan L juga atau tidak. Nah, kita punya U itu kan nilainya S1, satu min satu 2. Dan kita punya vektor P itu S2, satu min satu 2. Nah, ketika kita ingin mengatakan tertutup, maka formatnya itu harus sama gitu ya. Kita lihat di lingkungan L itu S-nya itu bilangan real, terus ada vektor ini yang muncul. Jadi, saya akan membentuk
penjumlahannya pun mengikuti bentuk dari lingkungan L. Jadi saya tulis di bawahnya ya. Dia akan membentuk. Nah, dari sifat ini bisa kita kelompokkan sebenarnya kan vektornya sama ya. Jadi bisa aja saya tulisnya sebagai S1 ditambah S2 vektor dari 1 - 1 2 gitu ya. Kan dia apa namanya distributif nih S1 dikali ini ditambah ini gitu ya. Nah, di mana S1 kan tadi nilainya bilangan real ya. Ini harus saya statement juga nih di sininya. Karena nggak mau saya pisah ya. Jadi S1 itu yo himpunan dari bilangan real, S2 juga bilangan real gitu ya. Nah, S1 tambah S2, bilangan real tambah bilangan real. Hasilnya bilangan real juga nggak? Ya, Ya, Bu. iya ya. Jadi buat teman-teman itu harus dicek juga tuh. Jadi penjumlahnya misalnya bilangan genap ditambah bilangan ganjil, apakah hasilnya akan bilangan ganjil atau bilangan genap. Jadi mulai berlogikanya di situ. Nah, di sini bilangan real ditambah bilangan real, maka hasilkan akan bilangan real juga. Makanya saya bisa menuliskan misalkan S1 tambah S2 saya simbolkan dengan P. Ini simbolnya bebas aja ya. P1 - 1 2 di mana P itu letak dari real. Nah, ini bisa kita lihat bentuknya sama nih. 1 - 1 2 dan ada bilangan skalar. Ini juga bilangan skalarnya anggota real dan 1 - 1 2. Berarti bisa kita simpulkan bahwa dia tertutup pada penjumlahan. Tapi itu baru satu. Ingat bahwa ketika kita mau membuktikan subruang, kita harus buktikan dua hal. Yang pertama dia tertutup pada penjumlahan dan yang kedua tertutup pada perkalian skalar. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah dia tertutup pada bilangan skalar, terhadap perkalian dengan bilangan skalar atau bukan. Saya tulis di sininya ya, 2. Nanti kalau teman-teman Bu ada nggak yang lebih rapi di slide berikutnya ada jawabannya lagi ya. Kalau ini cuma buat pemisalannya aja. Jadi di bagian yang kedua, kita mau membuktikan dia tertutup pada perkalian skalar. Kita statement dulu. Jadi buat teman-teman biasakan kalau nulis seperti ini statement dulu apa yang diketahuinya. Jadi misalkan saya nulis alfa, alfanya itu harus jelas. Oh, alfanya itu ternyata adalah anggota dari bilangan real, misalkan seperti itu. Nah, itu harus kalian statement di awal gitu ya. Kemudian saya juga punya misalnya jangan U ya, saya ganti simbolnya jadi yang belum ada huruf K misalnya. Misalkan saya punya K, di mana K itu nilainya adalah misalnya lagi L, ini sembarang aja ya. Yang penting formatnya dia ada di lingkungan L. Satu, sorry ini jangan L, nanti bingung nyebutnya. T aja deh ya. Ini T misalnya. Satu, yang satu, dua. Nah, kayak gini. Nah, kita mau membuktikan apakah dia tertutup pada perkalian skalar atau tidak. Misalkan saya kalikan tadi alfa kali K gitu ya. Nah, ini akan menjadi alfa dikalikan dengan T dengan ini vektornya saya nulis kayak biasa aja ya 1 - 1 2 kayak gini. Sorry, ini vektor. Nah, di sini kita dapat nih bilangan real dikali bilangan real. Hasilnya apa yo? Bilangan real kali bilangan real. Apakah bilangan real juga? Ya, Bu. Iya ya. Maka alfa kali T misalnya saya simbolkan dengan Q. Q akan menjadi 1 - 1 2 gitu ya. Dan Q adalah anggota dari bilangan real. Nah, kita cek Q-nya bilangan real. Terus vektornya ada di lingkungan L juga. Ya kan? 1 - 1 2. Berarti vektor ini tertutup juga terhadap perkalian skalar. Jadi dari I dan double I kita bisa mengatakan bahwa dia tertutup pada penjumlahan vektor dan juga perkalian skalar. Akibatnya apa? Akibatnya dia dikatakan sebagai subruang atau ruang bagian. Kayak gitu ya pembuktiannya.
Bu, ada nggak pembuktian yang lebih singkat? Ada, yaitu kita bisa menyatukan penulisannya. Jadi kita langsung menghitung dengan menggunakan perkalian skalar yang dijumlahkan, gitu ya. Jadi ini tadi ya pertama yang bagian A sudah dituliskan ya. Ini sama aja, ini perkalian skalarnya, ini penjumlahan skalarnya, ini penulisan rapihnya ya. Bisa kalian tuliskan dengan bahasa kalian juga, yang penting lengkap. Kemudian atau pakai yang kedua. Jadi kadang ada yang kombinasi linear, daripada saya buktiin satu penjumlahan, satu perkalian, langsung aja saya kalikan perkalian dengan bilangan skalar, dengan bilangan real misalnya, kemudian saya jumlah kan. Ini juga bisa seperti itu. Tetapi ada juga yang memilih cara pertama karena biar lebih mudah pemikirannya. Itu dibebaskan kepada kalian. Yang penting syaratnya tadi ketika kita mengatakan dia superuang harus memenuhi perkalian pada bilangan skalar dan juga penjumlahan. Dan dia harus tertutup ya. Nah, di sini jadi ini AS kali 1 min 1 2 ini juga beta R 1 min 1 2. Nah, ini sama kayak tadi bisa kita kelompokkan. Jadi alfa kali S ditambah beta kali R dan ini vektornya. Dan tadi ya perkalian bilangan real kali bilangan real hasilnya bilangan real. Bilangan real tambah bilangan real hasilnya real. Makanya kita bisa simbolkan sebagai K. Di mana K itu adalah bilangan real juga. Dan vektornya ini. Itu ya. Terus Bu, saya masih bingung pasti, Dip. Ada beberapa yang pasti yang bilang kayak gitu karena abstrak ya mulai. Nah, ini kita coba yang bukan eh super uang biar kalian paham juga. Ini, wah ini udah berantakan ya. Saya izin buat hapus ya karena biar gampang lihatnya. Nah, kalian punya ruang bagian V seperti ini. Ingin ditanyakan apakah dia super uang atau tidak. Ini enaknya pakai ini aja deh ya. Kita pakai cara pertama dulu, kita pisahkan perkalian skalar sama penjumlahan vektornya. Saya juga nggak tahu nih ini apakah tertutup atau tidak ya. Kita cek dari runutannya. Jadi di sini kita punya alpha x ke perkalian dulu kita tunjukkan x-nya tadi ini vektornya. Nah, ini kan dia sama-sama punya bilangan skalar ya. Jadi alpha s kita pecah ditambah alpha t seperti ini. Nah, tadi bentuk umumnya itu adalah penjumlahan dari perkalian dengan vektor masing-masing. Nah, di sini kita cek alpha S 1 0 min 1. Kita bisa ubah jadi misalkan di sini S1, alpha T kita ubah jadi T1. Dan kita lihat, oh bentuknya masih sama nih vektornya. 1 0 min 1 0 1 2. Oh masih sama nih, berarti dia tertutup nih. Gitu ya terhadap perkalian skalar. Nah, sekarang kita mau cek terhadap penjumlahannya. Untuk penjumlahan, ini juga sama ya, dituliskan dulu apa yang mau dijumlahkan biar kalian gampang. Jadi misalkan kita punya Y anggota Pi, di mana Y-nya ini, kemudian X-nya yang tadi ya. Jadi kita jumlahkan S tambah P, 1 0 min 1, ditambah T tambah R. Nah, ini kan juga bilangan real ya, karena real tambah real jadi real. Ini juga sama, bilangan real tambah bilangan real jadi real. Nah, akibatnya ini akan membentuk lingkungan V juga. Makanya dia kita katakan tertutup. Gitu ya. Berarti kita belum punya nih contoh yang tidak tertutup. Sebenarnya kalau contoh yang tidak tertutup tadi bisa saya sampaikan, misalnya yang contoh tadi ada vektor tertentu gitu ya, yang mau bagaimanapun dikalikan itu nggak akan bisa menjadi vektor tersebut. Kayaknya nanti di belakangnya itu akan ada contohnya, nanti kita cek dulu ya. Nah, di sini kita mulai masuk ke bebas linier. Nah, untuk bebas linier ini dia lebih fix lagi, lebih pasti lagi. Pastinya bagaimana, Bu? Kalau tadi kita mengatakan kombinasi linier itu membentuk sebuah vektor. Nah, kalau di sini bebas linier, kombinasi liniernya harus sama dengan 0 gitu ya. Jadi ini adalah definisi. Jadi, Bu boleh nggak nolnya saya ganti jadi vektor biasa? Itu nggak bisa. Kalau dia membentuk vektor biasa, kita sebutnya sebagai kombinasi linier saja.
yang biasa ya bisa membentuk vektor. Tetapi kalau di sini kita katakan bebas linear, maka vektornya penjumlahannya harus menghasilkan nol. Di mana bukan hanya nol saja, tetapi dari S-nya. Di sini kan SJ ya dari nol sampai eh, berapa nih M? Eh, Indeksnya ya dari J itu dari 1 sampai M maksud saya dan nilainya tuh harus nol. Jadi kapan kita mengatakan bebas linear? Yaitu ketika kombinasi linear sama dengan nol menghasilkan bilangan skalar nol. Nah, sekarang kita masuk ke contohnya. Himpunan B kita katakan bebas linear di R3 karena nah ini kesannya angkanya Bu gampang ya penyelesaiannya ini aja. Tapi sebenarnya kalau kita selesaikan gitu ya, ini bakal lebih sulit lagi. Jadi nggak seperti ini. Kita bisa bentuk vektor ini. Nah, nanti baru kita dapat nilai S masing-masing. Coba, oke. Ini ada contohnya. Jadi vektor B 1 0 0 0 1 0 0 1 ya gitu ya. Ini sebenarnya ada vektor ininya posisinya ya IJK posisinya. Nah, di mana kita mau menyatakan apakah dia bebas linear atau tidak. Nah, untuk menyatakan bebas linear atau tidak, kita balik lagi ke definisi. Jadi ini saya bakal jelasin rinci nih. Angkanya bakal saya lengkapin. Kita lihat, oh kalau mau menyatakan dengan rinci, harus membuat ini berakibat ini. Jadi selalu lihat definisinya ya. Berarti saya misalkan mau buat vektornya S1 dulu. S1 dikalikan dengan vektor U1, 0, 0 gitu ya. Ditambah S2 dikali 0, 1, 0 itu ya. Ditambah S3 dikalikan dengan 0, 0, 1 gitu ya. Nah, ini kan udah bentuk nih, ditambah S-nya udah, U-nya udah, tinggal vektor 0. Vektor 0 itu apa ya? Vektor yang isinya 0 semua. Karena R3 ya 0-nya ada 3 gitu ya. Nolnya. Nah, dari sini bisa kita susun. Susun lagi. Ini langsung ya saya biar cepat karena terbatas apa namanya ruangnya juga. Jadi saya S1 kali 1 ditambah S2 kali 0 ditambah S3 kali 0. Nah, ini akan menjadi S1. Nah, lanjut ya. S1 kali 0, 0 ditambah S2 kali 1 ditambah S3 kali 0. Ini kan akan menghasilkan S2 dan terakhir S1 kali 0 ditambah S2 kali 0 ditambah S3 kali 1 hasilnya S3. Nah, kalau ini kebetulan mudah ya karena vektornya memang vektor utama ya. Jadi 1 0 0 1 0 0 1. Jadi nggak ada yang di apa ubah sama sekali. Jadi ini tinggal 0. Nolnya dari mana? Nolnya dari sini ya. Kan ini diketahui ya. 0 0. Nah, akibatnya apa? Yaitu nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, S3 juga sama dengan 0. Akibatnya sesuai ya, berarti setiap bilangan skalarnya jadi 0. Berarti apakah B kombinasi, apakah B bebas linear? Jawabannya ya, dia bebas linear. Nah, sekarang Kak, kita mau ke Kak. Nah, dan buat Kak, ini juga sama, kita buat dulu setiap vektornya dikalikan dengan nilai S dan nanti kita akan dapat nilainya. Ini kita kerjakan manual dulu ya, walaupun mungkin nanti ada cara lain, mungkin ada yang sudah tahu, Bu pakai determinan aja atau bagaimana. Nah, ini kita pakai konsep dari definisi dulu. Jadi ini saya hapus dulu semuanya, biar ruangan saya lebih lega ya. Nah, saya mau menuliskan apakah K bebas linear atau tidak ya. Berarti kita sama-sama lagi. Saya sorry ya, saya di atas nih. Ini tapi untuk nilai K S1 kali 1 0 0 gitu ya. Ditambah S2 dikali 0
satu satu ditambah S3 kali satu nol satu seperti ini. Nah, kita bentuk sesuai definisi sama dengan vektor nol, berarti nol nol nol. Nah, yuk bantu saya. Sekarang kita langsung aja ya kayak tadi. Berapa hasil matriksnya, hasil vektornya nih kita jumlah dan kalikan. Berarti berapa nih teman-teman semuanya? S1 S1. plus S3. S1 plus S3. Nah, lanjut. Elemen keduanya S2. S2 dan yang terakhir S2 plus S3. S2 Plus plus S3. S3. Nah, ini akan mengikuti definisi bahwa dia akan sama dengan vektor 0. 0, 0, 0. Nah, sekarang apa yang bisa kita tarik kesimpulannya nih sebelum kita eliminasi yang lainnya? Sudah jelas ya, nilai S2 pasti sama dengan 0. 0. Ini Nol. paling gampang ya. Kemudian dari baris ketiga kita dapat S2 ditambah S3 sama dengan 0 ya kan? Ya. Berarti S2-nya 0, S3-nya 0. 0 juga. Nah, kemudian kita dapat dari baris pertama, ini saya sorry ya, saya ke bawah. Karena nggak S1 ditambah S3 sama dengan 0. Karena S3-nya 0, maka sudah pasti S1-nya adalah 0. S1-nya 0. Berarti kita punya apa? Jadi S1 sama dengan S2 sama dengan S3 sama dengan 0. Tapi kalau kalian nulis sampai seperti ini aja nggak cukup ya, karena pertanyaannya bukan suruh nyari bilangan skalar ya, tapi pertanyaannya apakah bebas linear atau tidak. Kita lihat definisinya. Kita sudah bentuk persamaan ini, akibatnya ya seluruh S-nya juga bersifat 0. Jadi kita dapat mengatakan bahwa himpunan K bebas linear di R3. Nah, itu adalah kesimpulannya. Ini ya kalau mau yang lebih rapih untuk yang ini yang K apa ini kita lihat tuh soalnya saya nggak. Ini untuk yang K ya, yang pengajian ini. Nah, ini untuk nilai K. Oke, ini sama ya pengertiannya tadi kita udah dapet ini juga. Ada yang mau tanya terkait bebas linear? Bu, maaf. Mm-mm. Yang tadi sebelumnya sub ruang ya, Bu? Yang Iya, sebelum subruang. tipe. Ya, itu kan soalnya ada yang pangkat T. T-nya tuh transpose atau gimana? Itu yang tadi saya jelasin sebenarnya itu bentuk penulisan. Jadi kalau kalian nemu bentuknya 1, 1, 2 T gitu, itu bentuk penulisan aja sebenarnya biar mendatar sama aja kayak nulis ini 1, 1, 2 gitu. Sama. Ya, makasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Kalau nggak ada pertanyaan, sorry ini saya kelewat ya. Ini apa nih? Oh, mau Bang udah kelewat berarti. Yang tadi ini, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti saya akan masuk ke hal baru lagi. Jadi tadi kita udah belajar kombinasi linear, udah belajar subruang, udah belajar bebas linear. Nah, sekarang kita akan masuk ke spanning atau span atau membangun bahasanya ya. Jadi eh memang banyak definisi baru ya. Kayak misalnya mungkin kalian belajar aljabar ada gelanggang, ada ring gitu ya, ada lapangan. Nah, di sini di aljabar linear elementer juga akan ada tadi ada bebas linear, kombinasi linear, perentang, spanning atau span. Itu adalah bahasa-bahasa yang akan kalian temui di mata kuliah ini. Jadi di himpunan vektor B, jadi isinya vektor-vektor ya. Di sini dari U1 sampai UM dia terbatas disebut membangun atau span dari R3 apabila setiap vektor di R3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Nah, ini intinya ya. Jadi dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Tadi kan ada ya vektor yang kita buat ternyata bukan kombinasi linear. Berarti kalau hal tersebut terjadi, kita menyatakannya itu bukan membangun ya, atau bukan merentang. Nah,
Di sini ini vektornya ya. Jadi kalau tadi kita bicara bebas linear hasilnya harus sama dengan nol, vektor himpunan nolnya. Nah, kalau ini bisa lebih umum, yaitu A di sini vektornya. Nah, kalau basis, itu kalian harus membuktikan dua hal, yaitu kalian harus membuktikan dia bebas linear dan juga harus membuktikan dia membangun. Jadi dua hal tersebut ya harus kalian buktikan. Nah, tunjukkan bahwa B adalah basis untuk R3. Nah, kalau kita menyatakan basis, berarti kita buktikan dua hal. Tadi, pertama bebas linear. Ingat, untuk menyatakan bebas linear, kita harus membuat kombinasi linear sama dengan himpunan vektor 0 dan bilangan skalarnya itu sama dengan 0. Dan untuk membangun, kita harus membuat atau bisa menyatakannya sebagai kombinasi linear. Kayak gitu. Jadi kita mau menunjukkan hal tersebut. Nah, yang pertama, kita mau menunjukkan saya ngikutin pola ini ya. Bukan berarti kalian, Bu, saya harus bebas linear dulu terus membangun atau gimana. Boleh deh, membangun dulu, boleh bebas linear dulu. Jadi itu nggak ada urutannya. Jadi misalkan di sini kita mau membuktikan apakah B itu adalah bebas linear. Tadi kita mengatakan ketika kita mau menyatakan bebas linear, berarti harus membuat menjadi kombinasi linear sama dengan vektor 0 dan kita lihat akibatnya. Nah, ini yang kayak tadi ya, kita kalikan masing-masing S1 ditambah S2 ditambah S3. Ini belum ada ya yang, sorry, sini satu semua ya. Berarti saya tulis di sini ya, S1 ditambah S2 ditambah S3 sama dengan 0. Dari sini ya, dari baris pertama. Terus baris kedua, S1 ditambah 2 S3 sama dengan 0. Bentar, ini saya cek dulu ya soalnya sama apa enggak. Takutnya, soalnya di sini itu beda kan ya. Takutnya salah sulit soal 110. Oh, ini yang beda ya. Ininya 021. Di sini 120. Jadi ini harusnya 021. Ya, ini soalnya beda. Jadi ini saya perbaiki tulisannya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini sama ya tadi S1. Berarti kan sini 1 tambah S2 tambah 0 S3 berarti 0 sama dengan 0. Terus elemen keduanya S1 ditambah 2 S3. Terus 1 ditambah 2 S3 sama dengan 0. Kemudian S1 kali 0 ditambah S2 kali 0 ditambah S3. Berarti di sini. Bentar, ini kita cek lagi soalnya 110 102. Nah, ini berarti 2 S2 ditambah S3 sama 0. Nah, kalau ini sudah didapat, kalian boleh pakai metode metode ya, bisa eliminasi, bisa substitusi untuk menghitungnya. Eh, nah, Bu bisa pakai metode OBE nggak? Boleh. Jadi misalnya kalian udah dapat ini nih, ternyata Bu hasilnya sulit nih kalau saya cuman pakai substitusi atau eliminasi biasa karena nggak dapat-dapat Bu gitu. Nah, kalian bisa menggunakan OBE. Jadi dituliskan lagi masing-masing sesuai eh, variabelnya ya, S1, S2, S3. Nah, kayak gini. Jadi kan tadi didapat ya 110 dari pertanyaan 102 021. Terus misalnya kalian mau OBE, terus OBE-nya nanti hitung determinannya, itu silakan. Atau Bu, saya mau langsung hitung determinannya aja, boleh nggak? Boleh. Terus mungkin ada yang bertanya juga, kok tiba-tiba ada determinannya ya Bu? Eh, Gini, buat bebas linear. Bebas linear itu intinya adalah kalian menemukan adanya angka-angka atau koefisien-koefisien yang bisa memenuhi persamaan ini sehingga mengakibatkan nilai nol, gitu ya. Nah, artinya apa? Ketika kalian membuat dalam bentuk seperti ini,
Misalkan di sini saya tuliskan UX sama dengan B gitu ya. Kayak biasa kalian misalnya. Berarti apa? Matriks ini harus bisa mempunyai solusi, ya kan? Biar bisa punya solusi, bisa aja kalian menjadi X sama dengan U inverse kali B-nya, ya kan? Artinya dia mempunyai inverse. Nah, syarat mempunyai inverse apa? Agar dia mempunyai inverse, berarti dia bisa dibalik, invertible. Berarti apa? Determinannya tidak sama dengan nol. Berarti yang kalian cari bukan angka-angkanya sebenarnya, tetapi yang kalian cari yang penting bisa untuk menemukan inverse-nya sehingga mencari determinannya yang tidak sama dengan nol. Jadi bisa kita katakan kalau kalian mencari bebas linear, kalian bisa juga menggunakan determinan untuk menentukan perhitungannya. Angka ini sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan konsep biasa. Jadi ketika kalian sudah dapat nih determinannya, kalian hitung, oh hasilnya sama dengan min 5. Berarti dia tidak sama dengan nol. Berarti dia bebas linear. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk lagi. eh yang ini ya, jadi sebenarnya dengan membuktikan tadi ya, kan sama dengan nol dan dia punya bisa dibalik, itu akan mengakibatkan dia punya sebesar linear. Nah, ini juga sama. Di dalam konsep membangun kan juga sama mencari solusi ya. Ada nilai B-nya di sini. Nah, ini kalau bisa dibalik, berarti dia juga akan menghasilkan determinan B-nya juga tidak sama dengan nol. Dia juga berarti membuktikan sifat membangun. Maka kita sudah membuktikan dua sifat, yaitu bebas linear dan membangun. Dan dua-duanya berarti apa? Yaitu dia adalah basis di R3. Nah, ini mungkin agak sulit ya. Kalau misalnya Bu, saya mau pakai bebas linearnya dengan cara manual. Misalnya saya nyari ini Bu, satu-satu pakai eliminasi substitusi, silakan aja. Karena kan ya kalau bebas linear, tadi kalian harus membuktikan bahwa ininya sama dengan nol ya. Jadi di sini misalnya S1 ditambah S2 sama dengan nol. Terus kalian punya apa lagi di sini? S1 di sana ditambah 2 S3. Ini saya ada 0 juga. Kemudian kalian kurangi misalkan. Ini misalkan dengan cara yang mudah ya, dengan substitusi eliminasi. S2 min 2 S3 sama dengan 0. Terus masukin persamaan ketiga. Saya punya ini, saya kalikan dengan 2 ya langsung. Jadi 4 ini saya kali 2 di sini. 4 S2 ditambah 2 S3 itu sama dengan 0. Nah, ini saya tambahkan. Hasilnya kan akan jadi 5 S2 sama dengan 0. S2 akan sama dengan 0. Karena S2 sama dengan 0, maka dari persamaan ini S1-nya juga akan sama dengan 0. Dan dari persamaan ini S3 juga akan 0. Nah, itu ya. Jadi bedakan, kalau bebas linear, kita mencari penyelesaiannya bahwa bilangan skalarnya itu sama dengan 0. Jadi koefisien-koefisien itu sama dengan 0. Sedangkan kalau di merentang atau spanning, yang penting dia punya solusi membentuk kombinasi linearnya. Gitu ya. Coba, ada yang mau bertanya? Ini pasti banyak ini nih, kebingungan-kebingungan. Oke, gimana semuanya? Bisa lanjut? Udah cukup paham atau gimana? Paham, Bu. Oke, paham ya. Nah, pokoknya buat teman-teman balik lagi ke definisi ya. Kalau definisinya udah lupa itu bisa jadi keliru. Saya selalu tekankan bahwa ketika kita mengatakan kombinasi linear, berarti kombinasi linear itu dari uh, perkalian dengan vektor dengan bilangan skalar dijumlahkan itu bisa menjadi sebuah vektor tertentu. Kalau kita mengatakan subruang atau ruang bagian itu harus dua yang terpenuhi, tertutup pada penjumlahan dan tertutup pada perkalian. Ketika kita mengatakan bebas linear, kita membuat kombinasi linear yang sama dengan nol dan hasil dari koefisien atau bilangan skalanya itu harus nol semua. Satu saja tidak nol itu batal untuk bebas linear. Kemudian ketika kita mengatakan dia merentang atau membangun atau span,
itu dia harus mempunyai kombinasi linear dan dia membentuk vektor tertentu. Dan ketika kita mengatakan basis, dia harus memenuhi bebas linear dan membangun atau merentang. Jadi itu adalah sifat-sifat yang harus kalian ketahui. Nah, sekarang kita punya lagi, ini yang tadi juga sebenarnya ya. Kita tadi bilang bebas linear, tadi yang saya sampaikan, membentuk vektor 0, akibatnya bilangan skalarnya 0. Ini udah ya tadi. Ini jadi saya lanjut. Nah, ini himpunan M buah vektor bebas linear jika dan hanya jika SPL homogen BS sama dengan 0 hanya punya jawab trivial S sama dengan 0. Ini sebenarnya bahasa yang tadi ya. Jadi dibuat kombinasi linear sama dengan 0 di mana bilangan skalarnya pasti 0 semua. S-nya sama dengan 0 semua gitu ya. Nah, eh terus apa ini hubungannya sama contoh? Nah, kita lihat di sini kita punya contoh ada himpunan vektor U, ada 4 vektor di sini. Nah, di sini kita mau membentuk SPL homogen, berarti U di sini vektornya semua dikalikan dengan bilangan skalar vektor S gitu ya, sama dengan 0, hanya terdiri dari 3 persamaan. Nah, Bu, kok bisa sih dia jadi punya jawab tak trivial? Kok bisa disebut tidak bebas linear? Coba ada yang bisa ini enggak kasih tahu kenapa kok disebutnya tidak bebas linear vektor U-nya? Karena tidak trivial. Oke, mungkin ada lagi yang bisa didetailkan lagi atau Bapak dia misalnya tak trivial itu maksudnya apa? Trivial satu jawab. Oke, kenapa kok bisa banyak dia jawabannya S-nya itu nggak selalu 0 gitu? Mungkin. Oke, yang lainnya gimana? Yuk kita sama-sama coba berpikir di sini. Kenapa kok dia ada 4 vektor, terus dikatakan tidak bebas linear? Nah, ini nanti buat ngebantu kalian. Jadi emang teori banget ya. Oke, ingat nggak dulu di teorema kedua atau mungkin di sesi-sesi tutorial lainnya gitu ya di Tuton, ketika kalian menemukan SPL, di mana kan kita punya vektornya 4 di sini, dia kan punya jadi ada 4 vektor kan. Kemudian kita kan cuma butuhnya 3 kan sebenarnya. Misalnya saya nyebutnya tadi pakai S1, S2, S3, S4 misalnya ya. Nah, itu akan membentuk sebuah ketergantungan, ya nggak? Nah, ini nanti kalau kalian ibaratkan bikin matriks gitu ya, 1, 0, 1, 2, min 1, 1, 1, sampai 1. Nah, itu kan dia akan kurang dari persamaannya. Kenapa? Karena persamaan yang kita butuhkan itu kan di sini cuma ada 3 ya. Tapi di sini yang kita cari S-nya itu ada 4, karena ada 4 vektor. Akibatnya nanti ada ketergantungan. Jadi dia punya jawab tak trivial, karena nanti akan membentuk ketergantungan. Jadi nggak bisa kita katakan solusinya S-nya sama dengan 0 semua. Misalkan ini cukup waktunya nggak nih buat ngebuktiin. Nah, ini misalkan saya buktiin ya. Ini misalkan saya tulis di sini S1, ya kan? Di sini 1 min 1, 1 gitu ya. Ditambah S2, 0, 1, 1. Kemudian ditambah S3 sini 1, 1, min 1. Kemudian ditambah S4 di sini 2, 1, 1. Nah, ingat karena kita membuktikan bebas linear, berarti ini akan sama dengan 0, 0, 0 gitu ya. Nah, ini saya langsung aja ya biar cepat. Jadi langsung saya kali terus saya jumlahkan S1 ditambah 0 S2 ditambah S3 ditambah 2 S4. Berarti hasilnya jadi S1 ditambah S3 ditambah
2S4. Gitu ya. Yuk lanjut, baris kedua berapa nih? Semuanya yuk. Min S1 plus ditambah. S2 plus S3 plus S4. Nah, yang terakhir. S1. S1 S2 plus S2 min S3 plus S4. Oke. Ini akan nilainya sama dengan 0, 0, 0 ya. Nah, bisa kalian lihat di sini. Kan dia butuhnya variabelnya ada 4 ya. Gampangnya gitu ya, saya nyebutnya variabel S1, S2, S3, S4. Nah, persamaannya cuma 3. Kalau dari teorema kedua, udah pasti dia muncul parameter nantinya. Jadi dia akan mempunyai solusi tak hingga, ya kan? Artinya berapapun, misalnya kita simbolkan S4-nya parameter, misalnya T. Nanti misalkan ada ketergantungan di S3, misalnya S3 sampai dengan 4 S4. Misalkan ya, saya kan belum ngitung ini. Nah, nanti ketika S4-nya kita ganti angka gitu ya, itu akan mengakibatkan S1-nya berubah. Karena kan parameter itu bebas ya nilainya, nggak harus nilai 0. Nilai 1 pun kalau dia memenuhi, dia bisa masuk. Artinya dia bukan hanya mempunyai jawaban trivial S sama dengan 0, tetapi ada yang lainnya. Makanya dia tidak bebas linear. Gitu ya. Jadi buat teman-teman bisa kita sampaikan bahwa kalau dia punya persamaan gitu ya, misalkan N dan bilangan yang dicari itu lebih dari itu, maka dia tidak bebas linear. Nah, ini dalilnya lagi. Himpunan vektor yang memuat vektor 0 tak bebas linear. Nah, ini juga teori lagi nih. Gimana sih maksudnya? Ingat, bebas linear itu kan spesifik banget ya. Kombinasi linear yang sama dengan 0, bilangan skalarnya harus 0. Nah, ketika kita punya himpunan vektor 0, jadi ini bukan 0 biasa ya. Ini nolnya 0 vektor ya. U1, U2 sampai dengan UM. Nah, kita lihat di sini. Misalkan U1 sampai UM kita ibaratkanlah dia bilangan skalarnya 0 ya. Misalkan seperti itu. Tapi karena kita punya vektor 0 di sini, ini nggak usah saya tulis tanda panah ya karena udah bold. Karena udah 0 di sini, berapapun bilangan skalarnya nggak harus 0 kan untuk membentuk 0. Karena dia sudah punya himpunan vektor 0. Jadi saya ganti angka 1, saya ganti angka 4 pun, dia pasti memenuhi. Akibatnya apa? Dia gagal memenuhi seluruh bilangan skalar harus 0. Makanya kita katakan kalau dia punya himpunan vektor yang merupakan, himpunan vektor yang memuat vektor 0, tidak nilai S-nya itu bukan hanya 0. Gitu ya. Tadi saya bilang ya, buat bebas linear itu semuanya harus 0. Satu aja nggak 0, dia batal. Nah, sekarang kita ke dalil bawahnya. Nah, di dalil bawahnya kita punya bila M lebih dari 3, himpunan M buah vektor tak bebas linear di R3. Ini berlaku, lihat ya, ini spesifik ya. M-nya lebih dari 3. Maksudnya apa? Vektornya yang kayak tadi. Misalnya contohnya yang tadi, vektornya ada 4 nih. Yang ini nih, vektornya 4. Padahal kita mainnya di R3. Gitu ya. Nah, akibatnya dia akan menyebabkan tak bebas linear. Karena tadi mempunyai jawaban yang tak trivial atau saling berkaitan. Atau lebih dari satu penyelesaiannya. Oke. Makanya dia, kalau misalnya kalian ketemu vektornya lebih banyak daripada ruangnya, alasannya ya, jadi jangan hanya bilang tidak bebas linear saja. Terus kita lanjut ke kebebasan linear dan basis. Masih di sini kita akan membuat definisi dan dalil untuk membangun. Bukan kita yang buat ya, kalau kita yang buat itu nanti jadi penelitian baru. Saya hanya menerapkan dari definisi dan dalil yang udah ada. Nah, di sini kita punya himpunan vektor U1 sampai UM, jadi vektornya terbatas, disebut membangun R3 apabila setiap vektor R3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Tadi udah ya, ini definisi umumnya tadi ya. Pokoknya kalau disebut membangun, berarti dia bisa membuat kombinasi linear. Nah, sekarang kita juga bilang basis lagi. Tadi udah juga bebas linear dan membangun.
Nah, sekarang ini juga contohnya sebenarnya sama ya tadi 110, 102, 021. Kita mau membentuk dia basis ya. Nah, buat teman-teman, eh, ini yang tadi saya sampaikan. Ini adalah salah satu penerapan dari sifat di teorema yang kedua, yang dari SPL, yang di mana ketika kita punya sebuah matriks, misalnya di sini, dan punya vektor P, seperti itu. Nah, ketika kita mau membuat kombinasi linear yang menyebabkan ada suatu hasil, kita bisa membuat dia menjadi sebuah matriks yang bisa dibalik, misalnya invertible gitu ya. Di mana syaratnya itu kan determinannya pasti tidak sama dengan nol. Karena kalau determinannya sama dengan nol, dia akan menjadi matriks singular. Nah, itu matriks yang tidak punya inverse. Makanya syaratnya bisa kita hitung dengan menggunakan sifat determinan. Kalau determinannya tidak sama dengan nol, gitu ya, berarti dia membangun atau menentang. Tapi kalian juga harus hitung determinannya. Jangan langsung mendefinisikan dia tidak sama dengan nol. Belum tentu soalnya membangun semua atau merentang semua. Bisa juga itu tidak membangun, sengaja diletakkan biar jadi jebakan misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian eh tadi juga sebenarnya bebas linear bisa kalian kerjakan dengan determinannya seperti tadi. Nah, itu juga akan mempermudah kalian untuk menentukan apakah dia basis atau bukan. Tapi yang pasti jangan sampai salah definisinya ya. Kalau bebas linear itu dia sama dengan nol kombinasi linearnya dan harus semua bilang skalarnya nol. Kalau basis yang penting bisa jadi kombinasi linear. Nah, ini kesimpulannya yang tadi. Jadi dalil-dalil tadi kan udah. Sekarang kita masuk ke kesimpulan dari berbagai dalil untuk membuat sebuah penarikan ya. Jadi misalkan kita punya satu kurang dari sama dengan M atau M-nya kurang dari 3 gitu ya. Himpunan M vektor di R3 tak membangun R3. Kok bisa? Gini nih, misalkan kalau kita lagi bicara R3, tadi kan kalau bebas linear, kalau vektornya lebih dari M ya, lebih dari ruangnya, dia tidak bebas linear karena akan membentuk eh, parameter ya. Jadi dia saling tergantung solusinya atau trivia. Nah, sekarang kalau kita katakan misalnya M-nya kurang dari 3, bukan dari basis. Nah, bisa kalian lihat misalnya cuma ada dua buah vektor. Padahal kita butuh buat di ruang R3. Nah, berarti kan ada bagian yang dimana di kombinasi linear itu nggak akan membangun vektor tersebut. Atau misalnya vektornya cuma satu gitu ya. Paling gampang satu ya. Gimana caranya membangun vektor di R3 cuma ada satu itu-itunya gitu ya. Kan berarti cuma tinggal kelipatan skalarnya doang ya kan. Nggak bisa dia untuk membangun vektor tersebut. Nah, makanya buat teman-teman, ketika kita mengatakan basis, di sini di dalil kedua, jika B adalah basis dari R3, maka B punya tepat 3 unsur gitu ya. Nggak boleh kurang. Kalau bebas linear juga nggak boleh lebih. Berarti apa? Kalau kita mengatakan basis, kalau dia kurang, nggak membangun. Kalau dia lebih, nggak bebas linear. Makanya harus sama dengan. Artinya harus tepat. Itu ya definisinya. Jadi, Bu, boleh nggak? Misalnya saya punya dua vektor. Dia basis nggak sih, Bu, di R3? Dilihat aja. Kalau cuma dua buah vektor, tadi ya, dia itu kurang dari dimensinya. Berarti dia tidak membangun, pasti bukan basis. Kalau saya lebih gimana? Misalnya R3 saya punya 4 vektor. Kalau 4 vektor, dia tidak bebas linear, gitu kan? Karena apa? Karena M-nya lebih dari 3 tadi, menyebabkan parameter. Kecuali misalnya ada jebakannya, vektornya ternyata sama yang satu, jadi tidak berpengaruh vektornya walaupun jumlahnya 4, tapi sebenarnya yang satunya tuh sama, Bu, gitu. Nah, itu hati-hati juga di situ. Nah, di sini kita lanjut lagi dalilnya himpunan vektor B adalah basis dari R3 jika dan hanya jika setiap unsur R3 dapat dinyatakan secara tunggal dengan tepat satu cara sebagai kombinasi linear dari B. Oke ya, ini udah. Nah, sekarang kita masuk ke panjang dan eh, jarak dua buah vektor. Jadi kita punya
pertanyaan misalnya apa kayak hitunglah panjang dari sebuah vektor gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan normnya. Jadi untuk menghitung panjang dari sebuah vektor, kita bisa menggunakan penjumlahan dari bilangan kuadrat yang diakarkan seperti itu. Jadi pasti panjang itu nilainya positif. Karena beda ya. Ini sering kesalahan juga. Misalnya saya punya A kuadrat sama dengan 9. Kalau saya menulis seperti ini, A-nya bisa sama dengan plus minus 3. Tapi ketika saya menuliskan A sama dengan akar 9, nah ini beda ya. Itu hasilnya bukan lagi plus minus. Jadi bedakan definisi penggunaan akarnya. Nah ini saya hapus semuanya dulu. Nah ini juga sama buat R3, jadi dikuadratkan, terus dijumlahkan, terus dihitung akarnya. Kemudian eh, ini contohnya. A sama dengan 43, berarti untuk mencari panjangnya tinggal dikuadratkan masing-masing elemennya. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, kemudian diakarkan. Kemudian ini juga sama, yang di R3. Nah, kemudian gimana Bu kalau misalnya selisih dua buah vektor? Nah, prosesnya juga sama sebenarnya. Jadi kan A kurang B, berarti dari masing-masing elemen yang bersesuaian, misalnya elemen pertama, A1 dikurang B1 dikuadratkan, kemudian ditambah A2 dikurang B2 dikuadratkan. Kemudian setelah itu dijumlahkan dan diakarkan. Nah, untuk di R3 juga sama. Nah, kemudian vektor yang panjangnya satu satuan panjang kita sebut sebagai vektor satuan. Misalkan kita punya titik ini, punya titik A dan punya titik B, kita mau mencari jaraknya. Nah, untuk mencari jarak, berarti kita hitung masing-masing selisihnya. Bu, boleh nggak A kurang B atau B kurang A? Karena dikuadratkan pasti hasilnya sama. Karena kan 4 dikurang 3 atau 3 dikurang 4, angka skalarnya sama ya, ketika dikuadratkan gitu ya. Jadi 4 dikurang 3 ya 1, 1 dikuadratkan ya tetap hasilnya 1. Kalau 3 dikurang 4 kan min 1, min 1 dikuadratkan juga tetap hasilnya 1. Jadi nggak masalah. Beda kalau kalian ditanya lagi ngomongin arahnya ya. Nah, kalau ngomongin arah baru beda AB jadi sama BA. Karena yang di sini yang ditanya kan cuma jarak gitu ya. Beda ya. Nah, buat ngitung silakan nanti tinggal dikurangkan masing-masing, kemudian dikuadratkan dan diakarkan. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian titik atau dot product. Jadi untuk dot product itu adalah perkalian antara vektor A dengan vektor B. Misalkan di sini kita batasi untuk R2 dan R3 saja. Syaratnya di sini buat teman-teman, ketika kita punya perkalian titik, kita butuh untuk menghitung nom A dikali nom B kali cos theta, di mana theta itu adalah sudut yang terbentuknya antara A dan B, vektor A dan vektor B. Kemudian kalau misalnya salah satunya nol aja gitu ya, atau salah satunya vektor nol, misalnya A atau B vektor nol, kan pasti jadi perkalian dengan bilangan nol ya. Kalau perkalian dengan bilangan nol pasti A dot B-nya akan menghasilkan nol juga. Gitu. Nah, kemudian kita juga punya nih dari sifat kosinus. Ini mungkin pernah dipelajari waktu SMA dulu ya, sifat ini. Nah, yaitu kuadrat dari A min B sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat dikurang 2 kali nom B kali nom A cos theta. Ini sifat rumus kosinus yang waktu SMA pernah dipelajari. Nah, ini juga sama, 2A dot B bisa kalian jabarkan seperti ini. Kemudian, jadi ada dua dalil nih buat teman-teman semua. Tadi A dot B sama dengan nom A kali nom B kali cos theta. Bisa juga yang seperti ini. Ini sebenarnya hasil penjabaran dari sini ya. Jadi A dot B bisa kalian anggap sebagai perkalian dari setiap elemen kemudian dijumlahkan. Kemudian perkalian titik di R2 dan di R3. Kalau kalian punya A dot A, artinya saling mengalihkan dengan vektor itu sendiri, itu akan sama dengan A kuadrat, nom A kuadrat. Kemudian untuk sudut-sudutnya bisa juga kalian cek nanti dari perhitungannya. Kalau misalnya kalian punya A dot B sama dengan 0 gitu ya. Berarti
Sudutnya itu adalah sudut siku-siku. Kok bisa Bu sudut siku-siku? Karena bisa saja kan dari cos siku-siku itu berapa derajat ayo? 90. Nah, kalau cos 90 nilainya, cos 90 nilainya berapa ayo? Setengah Ayo, bukan, Bu? cos 90 derajat. Ayo, yang lainnya berapa nih? Cos 90 Nol, Bu. derajat. Nol, Bu. Nol, Bu. Nah, Nah, itu memang menyebabkan adanya karakteristik-karakteristik. Jadi kalau misalnya Bu, kalau tetanya lancip, ya berarti kan cosnya nilainya kurang dari 90. Nah, berarti apa? Ada di kuadran satu. Hasilnya positif. Nah, kalau dia sudut tumpul, berarti ada di kuadran 2. Karena lebih dari 90, tapi kurang dari 180. Kalau nilai cos di kuadran 2, nilainya positif atau negatif? Ayo nih, kita belajar trigonometri lagi nih. Sambil ngingat-ingat. Positif. Kuadran 2, ayo. Kuadran 2 nilai cos sifatnya apa? Dulu belajarnya pakai kayak gini kan nih. Di sini positif semua, sin konstan. Yang di sini Negatif. yang positif nilainya hanya sin, ya kah? Masih ingat nggak nih? Ayo. Negatif, Bu. Oke. Jadi nilai di kuadran 2 untuk cos itu kan nilainya negatif. Nah, karena nilainya negatif, perkaliannya tadi kan A dot B itu sama dengan nom A kali nom B cos theta. Nom itu udah pasti hasilnya positif. Panjang hasilnya pasti positif. Maka yang menyebabkan negatif itu adalah nilai cosnya. Gitu ya. Makanya kalau dia bentuknya tumpul, itu jika dan hanya jika A dot B-nya kurang dari 0. Gitu ya. Dan siku-siku, jika dan hanya jika A dot B-nya sama dengan 0. Nah, ini nanti bisa kalian pelajari lagi lebih dalam biar paham maksudnya tadi kenapa kok saya ngomongin terkait dengan kuadran. Nah, ini sifat-sifatnya eh, bisa kalian cek masing-masing. Dia berlaku misalnya perkalian titik berlaku komutatif, kemudian berlaku distributif, dengan perkalian skalar juga bisa asosiatif dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian silang. Kalau tadi perkalian titik menghasilkan bilangan, gitu ya, bilangan skala. Kalau perkalian silang itu menghasilkan vektor. Jadi hasilnya saja udah beda. Jadi jangan sampai salah. Ada juga yang mengatakan perkalian silang ini sebagai cross product ya. Jadi eh, vektornya misalnya A1, A2, A3 sampai B1, B2, B3. Kemudian ada perkalian. Nah, ini bisa kalian eh, hitung dengan mudah dengan menggunakan determinannya. Nih, misalkan kita menghitung 2 min 1, 1 dan B-nya 0,14. Nah, ini kan ada yang pakai rumus. Gimana kalau misalnya kita bentuknya dari matriks? Ada yang tahu caranya? Buat memudahkan perhitungan cross product? Misalkan ini saya coret-coretan ya. Ini I, C, K. Terus di sini misalnya rumusnya A1, A2, terus itu B2, B3 ya. Nah, kita mau coba ngitung pakai cross produknya. Berarti gimana yo? Kalau mau elemen yang pertama, anggap aja ini gitu ya. Coret, coret. Gitu ya. Kan akan menjadi determinan dari A2, A3, B2, B3. Nah,
Ingat kayak kemarin kan plus min plus gitu ya. Nah, ini kan di sini bisa untuk yang elemen kedua, ini saya hapus dulu berarti. Nah, gitu ya. Akan menjadi negatif dari A1, A3, B1, B3. Bu, kok beda sama yang rumusnya yang ini? Kita coba cek ya. Di sini kan A3 kali B1 min A1 kali B3. Gitu ya. Kalau dari ini determinannya A3 kali B1 dikurang A1 kali B3. Kalau yang ini kita dapat negatif, ini dalam kurung, gitu ya. A1 kali B3 dikurang A3 kali B1. Ini akan sama dengan A3 B1 dikurang A1 B3. Jadi sebenarnya sama aja ya. Oke ya. Nah, satu lagi. Ini satu lagi yaitu sama kayak tadi. Kita hapus garisnya ini. Gitu ya. Jadi satunya lagi A1, A2, B1, B2. Jadi ini cara mudah untuk mengingat hasil dari perkalian silang gitu. Nah, ini juga sama akan lebih mudah kalau kalian membentuk menjadi matriks seperti ini. Gitu ya. Nah, ini sifat-sifat yang berlaku di perkalian silang. Nanti bisa kalian cek. Kalau dikalikan dengan perkalian himpunan vektor 0, pasti hasilnya akan menjadi 0. Kemudian bisa kalian lihat kalau dibalik, ternyata dia nggak komutatif, tapi menyebabkan ada nilai negatifnya. Kemudian untuk perkalian dengan sifat distributif, bisa kalian lihat A cross B ditambah A cross C berlaku. Jadi bisa kalian cek dari dalil-dalil ini. Nah, ini juga sama. Oke. Demikian terkait dengan teorema pada sesi 3 ini. Oke ya. Gimana? Ada yang punya pertanyaan? Bu, kalau pertanyaannya off topic boleh nggak? Tergantung dulu nih apa nih. Takutnya Ntar, saya kena out of topic, terlalu out of topicnya. ntar ujiannya ini vektornya nih banyak nggak Bu ya soalnya? Kalau di UT dia itu penulis ujiannya sudah ada ya. Jadi bentuknya ada penulis ada penelaahnya dan belum tentu tutor kalian. Saya kan nggak tahu nih tutor kalian siapa ya. Bisa jadi tutor kalian yang nulis misalkan A B C D gitu. Bisa juga bukan. Karena itu dari ada timnya. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa bilang vektornya nanti banyak apa enggak atau gimana. Gitu. Belajar aja intinya semua sumber dari modul. Oke, makasih Oke, Bu. ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau misalnya sudah dirasa cukup, mari kita adakan sesi foto bersama ya. Jadi boleh dibuka kameranya biar kelihatan nih muka-mukanya. Yuk, open kamera bagi yang bisa. Mungkin bisa dibantu Bu Rosa atau Mas Mari atau tim dari FST. Oke, bentar ya. Ini saya coba kontak dulu sama tim.
Absennya ada. Ini saya share di grup, di apa ya namanya? Di chat ya, sebentar. Sambil nunggu. Rekamannya ada. Rekaman itu setiap kegiatan teorema ada di YouTube Prodi Matematika ya. Jadi bisa di search di YouTube-nya Prodi Matematika. Nah, nanti bisa ke sana buat dicek-cek. Ada mata kuliah lain juga yang di mana ya pasti terkait seputar matematika ya. Oke, sudah saya share ya untuk absen pertemuan ketiga dari teorema. Oke, sebentar. Oke, semuanya siap-siap. Ini saya aja yang nge-screenshot. Oke, sebentar. Oke, bentar ya. Satu, dua, tiga. Satu, ada 4 layar ya, bentar ya. Satu, dua, tiga. Oke, baik semuanya. Terima kasih atas waktunya. Ini adalah pertemuan terakhir kita untuk aljabar linear elementer 1 atau ALE 1, di mana untuk pertemuan-pertemuan berikutnya juga akan ada untuk mata kuliah lain untuk pertemuan terakhir juga. Jadi minggu ini adalah istilahnya pertemuan terakhir untuk kegiatan teorema. Jadi silakan diikuti sesuai dengan jadwal yang sudah ada di Prodi Matematika. Siap-siap sekitar bulan Juni nanti pertengahan kita akan masuk ke masa UAS. Jadi dipersiapkan diri sebaik-baiknya. Jangan sampai ada salah hitung atau misalnya pada saat ujian itu lagi kurang enak badan sehingga konsentrasinya pecah dan terjadi kekeliruan-kekeliruan yang tidak kita inginkan. Oke, sukses semua untuk UASnya, sukses juga untuk tugas dan diskusinya. Ingat masih ada tugas 3, tugas, ya benar tugas 3 dan diskusi 7 dan 8 yang masih dibuka. Selamat belajar, jangan pernah berputus asa. Semoga sukses selalu berada di diri kalian. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.